بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأسراره في الدارين آمين. كتاب العلم وفيه 7 أبواب. Kitabul ilmi, kitab menerangkan tentang ilmu, wa fihi, dan di dalamnya 7 abwab, ada 7 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allum, menerangkan tentang keutamaan ilmu, wat ta'limi, dan mengajar, wat ta'allumi, dan belajar. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi fardil aini, menerangkan tentang fardu ain wa fardil kifayati, dan fardu kifayah minal ulum, dari ilmu-ilmu. Wa bayani, dan penjelasan haddil fiqhi, batasnya ilmu fikih, wal kalami, dan ilmu kalam, ilmu tauhid, min ilmi din, daripada ilmu agama. Wa bayani, dan keterangan ilmil akhirati, ilmu akhirah, wa ilmi dunya, dan ilmu dunia. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi ma ta'udduhul 'ammatu min ulumid dini wa laysa minha. Fima, pada apa-apa yang orang awam menganggapnya termasuk ilmu agama, padahal bukan termasuk ilmu agama. Wa fihi, dan di bab yang ketiga ini, bayanu jinsil ilmil madhmum, penjelasan tentang jenis ilmu yang tercela, wa qadrihi, dan pangkatnya ilmu yang tercela, kadarnya. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi afatil munadharah, menerangkan tentang afat-afatnya debat. Afat itu penyakit. Wa sabab ishtighalin nas, dan sebab ishtighalnya orang-orang, manusia, ishtighal, menyibukkan diri, bil khilafi, dengan ilmu khilaful ulama, wal jadali, dan debat. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil muallimi wal muta'allim, menerangkan tentang adab-adabnya muallim dan adab-adabnya muta'allim. Muallim guru, muta'allim santri. Al-babus sadisu, bab yang keenam, fi afatil ilmi, menerangkan tentang penyakit-penyakitnya ilmu. Wal ulama, dan ulama, wal alamati, dan tanda-tanda al-fariqati, yang membedakan baina ulama'id dunya, antara ulama dunia, wal akhirati, dan ulama'ul akhirah. Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, fil aqli, menerangkan tentang akal, wa fadlihi, dan keutamaan akal, wa aqsamihi, dan pembagian-pembagian akal, wa ma, dan apa-apa ja'a fihi minal akhbar, yang telah datang di dalam masalah akal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, menerangkan tentang fadlnya ilmu, wa ta'limi, dan mengajar, wa ta'allumi, dan belajar, wa syawahidihi, dan syahid-syahidnya. Syahid itu saksi, tapi maksudnya dalil, ya. Dalil-dalilnya minan naqli, daripada Quran hadis, wal aqli, dan akal. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha, dalil-dalilnya fadilatul ilm, minal qur'ani, daripada Al-Quran, qauluhu azza wa jalla, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
Syahida menyatakan Allah, bisa juga diartikan menyaksikan Allah, bersaksi Allah annahu, sesungguhnya keadaan la ilaha, tidak ada Tuhan itu mawjud illa huwa, kecuali Dia Allah. Dan menjadi syahid juga, menjadi saksi juga al malaikatu, para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, qaiman, halnya menegakkan bil qisti, dengan keadilan. Yang unik di sini, fandur, kata Imam Ghazali, maka lihatlah olehmu, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah Ta'ala memulai ayat tadi dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Wathanna, dan menomorduakan, yang nomor duanya, bil malaikati, dengan para malaikat. Wathallatha bi ahli ilmi, dan nomor tiganya, menomortigakan, yang nomor tiga, para ulama. Masya Allah. Wa sayyiduhum Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi a'lamul ulama itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak ingat kalamnya Saudara Imam A'lamul Khalqi Iblis, itu ya benar, tapi minal usah gitu ya, dari yang ahli dosa. Tapi kalau secara keseluruhan, ya A'lamul Khalqi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Saudara Imam waktu itu sedang membahas munculnya kalam, itu lagi membahas itu kan, ahlul ma'asi. Maksudnya itu, saya ingat itu pembahasannya dulu Saudara Imam itu waktu kalam A'lamul Khalqi Iblis, lagi menerangkan keterangan bagaimana hebatnya iblis bisa masuk ke pikiran orang, padahal orang itu sudah tahu dalil Quran, tahu dalil ilmu, tahu segala macam. Kan banyak riwayat-riwayat tentang ulama-ulama yang terpeleset itu. Ya kayak Barseso dan lain-lain lah. Itu kok bisa loh iblis itu masuk gitu. Makanya muncul A'lamul Khalqi ay minal usah. Ini enggak cerita Nabi Rasul ya. Kalau Nabi Rasul kan memang maksumun. Sudah dasar penciptaannya itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, ulama membahas, kalau kamu sudah tahu begitu hebatnya iblis itu, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari iblis, ya berlindung kepada yang di atas iblis. Siapa? Allah Azza wa Jal. Yang iblis sudah kalah habis sudah kalau sama khaliquhu. Makanya muncul ajaran fasta'idz billah. Nah, kalau sudah Allah yang menjaga, ya aman. Kayaknya ajaran ta'awudz itu kan begitu. Lamma alimal ilmu, ketika ilmu telah mengetahui bahwa tidak ada yang bisa melawan iblis dari kelompok kita, kelompok-kelompok ahli dosa, fa'allamana al-ilm, ilmu mengajari kita, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Zat yang menciptakan iblis dan yang bisa menjaga kita daripada iblis, ala wa huwallahu azza wa jalla. Karena itu akan melakukan apapun, mau makan, mau minum, mau tidur, nata'awadz minallah,
بالتعوذ وبالبسملة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Buat penjagaan ya. Alal agal pakai basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga menjaga gangguan setan. Selain itu, Allah Ta'ala itu yuhibbul ilma, mencintai ilmu, wa yuhibbu ahlal ilmi, mencintai ahli ilmu, wa yarfa'u darajatul ulama. Apa ayatnya itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan bukan satu itu, banyak darajahnya. Allah yaj'aluna wa iyyakum wadh-dhurriyyah wat-talamidh wal ahbab min ahli al-ilm zahiran wa batinah. Tapi supaya dipaham, ahlul ilmi yang dicintai Allah Ta'ala jelas bukan yang usah, bukan dari kelompok ahli dosa ya. Kalau Allah yuhibbu ahlal ilm, yang ahli dosa ya iblis masuk, setan-setan masuk. Haula ulama ahlul ilm itu setan dan iblis. Iblis jadduhum wasyayatin dzurriyyatuh. Ahlul ilm itu. Lakin Allah ma yuhibbu. Fa'ulima bahwa mahabbatullah li ahli ilmi bagi yang ya'malunal ilma, bukan yang alima fa'anada, tahu ilmu terus menentang. Iblis itu kan inat kan, sudah alim tapi yu'anid, menentang. Makanya bukan mahbub tapi mal'un, marjum, mal'un, matrud. Alim ini pintar, ahlul ilm, tapi tidak mendapat mahbubiyah. Allah ma yuhibbu li'annahu 'anada. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jala'an wa nubla. Wa nahika, dan cukup bagimu, bihadza, dengan ini apa ini? Ahlul ilmi diletakkan bagian ketiga. Syarafan, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalaan. Ini ada 3 nuskhah ini. Di saya aja ada 3 ini. Ada nuskhah jalalan, ada ijlalan, ada jalaan. Kayaknya sih yang paling benar insyaallah la'allahu yang ijlalan. Itu nuskhah yang di ithaf. Syekhuna Abu Yahya itu kan ngajar ihya puluhan tahun. Bolak-balik saya ngomong tuh. Tolong dicatat, terus diterjemah. Terjemah Sunda nggak apa-apa. Nah, kayak begini-begini kan kita bisa tinggal ikut kan. Dulu Syekhuna Abu Yahya milih yang mana nih, kan ada macam-macam ini. Ada jalaan, ada jalalan, ada ijlalan. Meskipun ketiga kalimat itu tidak merubah pembahasan sih. Tapi ini cara ini ya, cara Thariqah ini. Orang-orang ahli Thariqah itu yang sudah makom mukasyafah kayak Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dan lain-lain. Kalau saya baca kitab-kitab beliau-beliau itu, Ahmad bin Hasan Attas minal mutaakhirin, kadzalik di kitab beliau itu, kalau muharraf itu katanya nggak ada nurnya, sudah satu huruf hilang dari yang asli yang diucapkan Imam Ghazali dulu apa gitu, dirubah sama percetakan. Itu ada 2 bahaya. Kadang kalau percetakan pentashehnya nggak beres, dan rata-rata sudah percetakan itu ada aja yang keliru. Ayu kitab illal Quran ya, dia cek aja. Nah, kecuali Quran sama kamus,
Kalau kamus mereka ngati-ngati, soalnya dipakai rujukan kan. Kalau nuskha kitab itu Allah yuwaffiq lahum, mudah-mudahan ada pentase-pentase yang benar. Ada dua, satu yang membahayakan makna kayak la-nya hilang, udah berubah kan. La ya juzu sama ya juzu. Kan sudah beda jauh. Kalau kayak begini nih, wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalaan, mau diganti jalalan, mau diganti ijlalan masih enggak ada masalah. Jadi kalau nuskha ithaf syarahiyah pakai ijlalan. Kalau jalaan itu kan artinya terang, kalau jalal keagungan, kalau ijlal penghormatan. Wa nubla ada arti keluhuran, ada arti kepandaian. Tapi di sini kayaknya keluhuran ya, lebih pas. Dulu Buya itu kalau ngaji ihya begitu, saya ingat itu. Kalau ada kalimat yang beliau ragu, udah dicari, coba nuskha ini gimana, lihat di ithaf apa. Saya ngalami itu zaman ngaji ihya dengan beliau. Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, mengangkat Allah alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum dari kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat. Bukan satu ya, banyak darajatnya. Qala Ibnu Abbas, habrul ummah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innahu sahabi, abahnya juga sahabat, jadi radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Abbas ini termasuk sahabat habrul ummah, juga wali yang sering ditawassul ya, ditawassul. Di Samaniyah kalau nggak salah masuk ya. Ibn Abbasin azim al-Qadri Ghawthal Lahifi Tarjuman Dzikri, ya masuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di Mudhariyah juga ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Sama Rasul misan ya. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Iya misan. Nala du'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaghir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Lil ulama'i, bagi para ulama, darajatun, derajat-derajat fawqal mu'minin, di atas orang-orang mukmin, bisab'i mi'ati darajah, 700 derajat. Ma bainad darajataini, antara dua derajat, masih ratu khamsi mi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Artinya udah nggak bisa dibanding-bandingkan lagi, terlalu tinggi. Darajatul ulama'il amilin. Wa qala azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan olehmu, wahai Nabi Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladhina ya'lamun, orang-orang yang tahu, walladhina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak tahu, jelas tidak sama. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, adalah al-ulama'u, para ulama. Artinya orang-orang yang ilim kepada Allah ya, yang alim. Al-ulama yakni al-ulama'u billah. Man arafa Allah khafahu.
وقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, kafa billahi syahida, cukup Allah syahidan menjadi saksi baini antara aku wa bainakum dan antara kalian, wa man indahu ilmul kitab dan orang yang di sisinya ada ilmul kitab. Wa qala ta'ala qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Hadha man ismuh Sayyidi Asif bin Barkhiyah sahibu al-ism al-a'zam fi zamani Sayyidina Sulaiman ibn Dawud alaihi assalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Itu ada pembahasan unik ya. Kalau saya nggak salah ingat itu, Sayyidina Asif diberi oleh Allah Ismul A'zam, tapi Nabi Sulaiman tidak ya. Bukan berarti beliau a'lam min Nabi Sulaiman yang enggak. Ya wis begitu itu. Nabi Sulaiman kan dapat nubuwah war risalah. Nubuwah war risalah itu yang nggak bisa dibandingkan dengan Ismul A'zam. Membandingkannya saja sudah salah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Ta'ala al-ilm alladhi 'allama Allahu sahiba Sulaiman. Sahib Sulaiman yakni Sayyidina Asif bin Barkhiyah. Pokoknya kalau Rasulullah itu makamnya makam mahbub, dicintai, habib kan, habib Allah. Jadi enggak ada yang dikasih sudah kalau Nabi Muhammad ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala, ini cerita di peristiwa Ismul A'zam ini. Qala berkata alladzi indahu, yang ada di sisinya ilmu minal kitab, dari kitab. Ana atika bihi, aku bisa mendatangkan bihi, kursi singgasana Ratu Balqis. Gara-gara cerita ini kan muncul itu pembahasan Ismul A'zam fil Islam. Gara-gara ayat ini kan macam-macam ulama. Ada yang bilang ya Hayyu ya Qayyum. Dari pendapat ya Hayyu ya Qayyum ini memunculkan tirakat-tirakat. Baca sekian ya Hayyu ya Qayyum, puasa sekian, ba'da ini muncul bagi kelompok yang percaya kalau Ismul A'zam ya Hayyu ya Qayyum. Satunya bilang bukan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Satunya lagi bukan, macam-macam. Ada yang bilang Allah. Wa ahsanul kitab dalam masalah Ismul A'zam ini kitabnya Ibnu Bintil Mailik, tapi sudah dijadikan wirid kayak di fasal-fasal gitu kayak dalail Senin Selasa Rabu itu sama Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Hasan Al-Attas. Sudah ada itu. Cari aja di kitab-kitab wiridnya Thariqah Alawiyah itu. Itu masuk aurat Thariqah Alawiyah itu. Khulasatul Maghnam kalau salah namanya itu. Fi bayani Ismillahil A'zam. Di Sayyidi Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Yang mau mengamalkan silahkan. Ajazani kathir min masyayikhina. Itu beliau yakhtasir, kalau saya nggak salah ya, sudah lama saya nggak mutola'ah masalah ini, dari Imam Ibnu Bintil Mailik kalau nggak salah. Al-Muhim, hadis-hadis yang menerangkan Ismul A'zam melalui isyarah kan nggak kira terang-terangan kan. Yang mana Ismul A'zam yang nggak ada yang tahu. Nah, tapi dikumpulkan sampai jadi satu itu. Jadi faka'anna orang yang membaca Khulasatul Maghnam ini pasti kena gitu. Sebab kan qaul ini dimasukkan, pendapat ini dimasukkan, dari hadis ini dimasukkan. Jadi kalau ente baca semuanya pasti kena. Salah satunya kan pasti yang itu.
Wa inna Allaha akhfa ismal a'zam li hikmah kama akhfa Lailatul Qadr. Sengaja memang supaya orang kan dibaca semua. Yang mau cara lebih enak lagi, baca semua Asmaul Husna 99. Ya, pasti salah satunya kan Ismul A'zam. Itu yang dipakai oleh Syekhuna Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Abdullah Al-Attas yang jadi majelis Asma'illah Al-Husna itu, yang sampai sekarang cabangnya di mana-mana itu. Itu tariqah beliau, baca aja semua. Pasti salah satunya kan Ismul A'zam. Juga yang dipakai Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih di Rotib Darul Hadis kan dibaca semua itu. Enggak boleh tidak. Itu juga kaifiah bagus. Sangat bagus. Artinya kan kayak orang yang yagum min awal Ramadan ila akhir Ramadan, enggak tidur sama sekali. Minal maghrib ila subuh, ya'budullah. Ya pasti dapat Lailatul Qadar. Salah satunya kan pasti. Radhiyallahu anil ulama wal masyayikh. Tanbihan, sebagai peringatan, ala annahu iqtadara biquwwatil ilmi, bahwa beliau bisa mengangkat kursi mahligai Ratu Balqis itu biquwwatil ilmi, dengan kekuatan ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.